Salam Marketing Kristus. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas kali ini, temanya, judulnya adalah pencapaian besar di tengah pandemi. Pencapaian besar di tengah pandemi. Ini kisah diambil di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kita tahu cerita ini, bagaimana di dalam perjalanannya bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan, dia harus melewati padang gurun dan sebagainya. Setelah dia lewat daripada bisa menyeberang laut, maka akhirnya dia berjalan di padang gurun dan dia mengalami kehausan. Akhirnya dia menjumpai mata air, namun mata air yang dijumpai itu ternyata pahit dan tidak bisa diminum. Akhirnya Tuhan tolong sehingga akhirnya air yang tadinya pahit tidak bisa diminum, akhirnya bisa menjadi manis dan bisa diminum. Dan bukan hanya cuma itu saja, bangsa Israel tetap berjalan terus dan akhirnya Tuhan memberikan satu pencapaian yang besar, yaitu dia menjumpai tentang mata air, yaitu 12 mata air dan 70 pohon kurma yang disebut dengan tempat itu disebut namanya Elim. Inilah yang disebut dengan pencapaian yang besar yang Tuhan berikan pada bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Bukankah pengusaha dan para marketing sekarang juga sedang kita alami bagaimana penderitaan kita, bagaimana kita saat ini mengalami hambatan, bagaimana kita saat ini mengalami penderitaan dalam bentuk krisis-krisis pandemi seperti ini. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk menemukan berkat seperti yang terjadi dengan bangsa Israel, mencapai target, bahkan mencapai pencapaian target yang luar biasa yang Tuhan berikan. Apa yang harus dilakukan oleh kita semuanya? Ayo kita ambil yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu di dalam Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kalimat ini, kalimat berseru-seru artinya adalah memohon kepada Tuhan. Para pengusaha dan para marketing yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menempatkan sesuatu, kita harus memulai dengan berdoa. Bahkan untuk mencapai target pun kita harus berdoa kepada Tuhan. Bangsa Israel targetnya waktu itu ingin supaya air yang pahit menjadi manis. Musa berdoa. Demikian juga kita harus pada saat menentukan target, supaya kita mencapai target, kita berdoa kepada Tuhan supaya target yang dicanangkan itu tercapai. Dan hal yang kedua adalah jangan cepat berpuas diri pada saat targetnya tercapai. Pengusaha dan para marketing yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mencapai target bulanan, kita jangan santai dulu. Kita jangan berpuas diri dulu, tapi mari kita bangkit kembali, kita mencanangkan satu semangat yang tinggi supaya target tahunan tercapai. Dan itu di dalam kalimatnya demikian bunyinya, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Perhatikan baik-baik, dia mencapai sesuatu pencapaian yang luar biasa, di mana target bulannya, di mana targetnya mencapai air yang pahit menjadi manis. Kali ini air itu berubah menjadi manis. Dan saudara, kalau mencapai target bulanan, ya jangan berpuas. Ya, mari tetap kejar target supaya pencapaian jauh lebih besar lagi. Apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, tetaplah taat dan terus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tetaplah taat dan terus berusaha dalam bekerja untuk berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Di dalam Keluaran 15 ayat 27 bunyinya demikian, sesudah itu sampailah mereka di
Elim. Kalimat sampailah mereka di Elim. Kalau tadi yang pertama adalah dia bisa mendapatkan air di Mara. Kali ini dia sampailah di Elim. Artinya bangsa Israel setelah mencapai target yang pertama, dia tetap berjalan. Dia tetap berjalan sehingga dia sampai di Elim. Pengusaha dan para marketing yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mencapai apa yang diciptakan target bulanan saudara, itu belum seberapa. Saudara tetap harus bekerja, saudara tetap harus berusaha. Supaya apa? Supaya mencapai pencapaian target yang besar, lebih besar lagi. Saudara akan terus berjalan, berusaha, bekerja sampai di tempat yang saudara tuju. Apa itu? Target tahunan saudara, seperti bangsa Israel. Dan yang keempat adalah hasil dari 3 langkah tersebut. Apa? Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu bagaimana mereka di sana di tepi air itu. Di padang gurun bangsa Israel mendapatkan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Itu satu pencapaian yang amat sangat luar biasa. Pengusaha, para marketing ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ingin mendapatkan hasil yang besar, pencapaian yang besar, tetaplah bekerja, jangan berpuas diri. Kejar, saudara belum sampai ke Elim. Maka kalau saudara tetap melakukan 3 langkah itu, saudara akan mendapatkan pencapaian yang besar sekali. Bisa saya katakan target tahunan tercapai. Jadi kesimpulan buat kita di tengah pencapaian besar di tengah pandemi ini, yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua, jangan cepat berpuas diri pada saat saudara sudah mencapai target, dan yang ketiga, tetaplah taat dan terus berusaha serta bekerja dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka saya yakin hasil yang didapatkan akan saudara mencapai pencapaian yang besar, bukan hanya bulanan saja, tapi tahunan saudara akan tercapai dan saudara akan berlimpah dengan pencapaian yang luar biasa itu, dan perusahaan saudara dan usaha saudara, para marketing dan para pengusaha akan sukses mendapatkan hal ini semuanya. Terima kasih, sampai di sini tip dari saya. Terima kasih, salam marketing Kristus.